Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat kembali belajar secara daring melalui video pembelajaran ini. Semoga dengan video ini dapat memberikan wawasan baru untuk kita semua dan tetap semangat dalam belajar. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengulas kembali materi yang sebelumnya untuk menjadi satu dalam rangkuman yang sama. Jadi, tidak ada lagi istilah kata tidak paham. Nah, jadi semuanya kita ulas kembali agar dapat dimengerti semuanya. Perpangkatan. Perpangkatan ingat adalah bentuk perkalian berulang dari bilangan yang sama. Misalnya, 2 kali 2 kali 2 itu sama dengan 2 pangkat 3. Nah, kalau diminta bentuk perpangkatannya berarti 2 pangkat 3. Namun, jika diminta hasilnya, berarti misalnya 2 pangkat 3 berapa hasilnya? Berarti 2 dikali 2 dikali 2. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Berarti hasilnya 8. Nah, gitu. Kalau diminta bentuknya gini, kalau diminta hasil gini. Kalian jangan bingung nanti kalau ketemu nilainya pakai per atau koma itu nggak masalah. Misalnya lagi nih, minus 1/8 misalnya, dikali minus 1/8 dikali minus 1/8 dikali minus 1/8. Ini berarti hitung 1/8 nya ada berapa, maka hasilnya adalah jadinya minus 1/8 pangkat 4 karena jumlahnya ada 4. Nah, kalau diminta hasil nanti beda lagi. Kalau diminta hasil berarti ini min ya. Min kalau dipangkatkan pangkatnya positif itu akan hasilnya positif. Yang maksudnya genap. Jika pangkatnya genap hasilnya akan positif, jika ganjil akan negatif. Min 1 pangkat 4 berarti kan positif 1. Karena min 1 kali min 1 kali min 1 kali min 1. Nah, kalau 8 dipangkatkan 4 minus 8 maksudnya dipangkat 4 berarti 8 kali 8 64, 64 kali 8 512, 512 kali 8 berapa tuh? Nih. 4096. Nah, 1/4096 gitu. Kalau diminta bentuknya perpangkatannya gini berarti minus 1/4. Namun jika diminta hasil berarti sama dengan 1/4096 gitu untuk perpangkatan. Dan ingat, perpangkatan kemarin memiliki beberapa sifat. Di antaranya misalnya bentuknya kalau ada misalnya 2 kali 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2. Nah, ini berdasarkan sifatnya yaitu A pangkat M dikali A pangkat N, maka jadinya A pangkat M tambah N. Karena basisnya sama, berarti pangkatnya cuma ditambah. Nah, berarti kalau yang ini 2 pangkat 3 tambah 2. Karena basisnya sudah sama, nih 2-nya nih. Berarti hasilnya adalah 2 pangkat 5. Nah, 2 pangkat 5 ini hasil bentuk sederhananya. Namun jika diminta hasilnya 2 pangkat 5 itu sama dengan 32. Nah, ingat itu. Dan ingat jangan bingung juga deh. Kalau diminta nanti gini pakai koma atau apa aja, 1,6 misalnya. Pangkat 4 dikali 1,6 pangkat 2. Nah, berarti cukup ditambah aja. 1,6 pangkatnya 4 tambah 2. Nah, jadi 1,6 pangkat 6. Kalau bisa hasil 1,6 dikalikan sampai 6 kali. Nah, gitu. Nah, kemudian misalnya gini bentuknya. 3 pangkat 3 dipangkatkan lagi di luarnya 2. Nah, berarti ini kan hasilnya jadi 3 pangkat 3 dikali 2 atau 3 pangkat 6. Nah, karena ini berdasarkan sifatnya yaitu jika A pangkat M dipangkatkan N lagi, maka jadinya A pangkat M dikali N. Nah, kemarin yang tes itu jangan bingung kalau ada bentuk ini misalnya 5 pangkat 6/4.
dikali 2 pangkat 2 per 3. Nah ini jangan bingung, ini berarti sama aja dengan 5 pangkatnya dikalikan 6 per 4 dikali 2 per 3, maka sama dengan 5. 6 kali 2 12, 4 kali 3 12. Nah 12 bagi 12 itu kan nilainya adalah 1, berarti 5 pangkat 1, maka hasilnya adalah 5. Nah mudah aja insyaallah, asalkan kalian ingat bentuk dari sifat-sifatnya ini. Nah kemudian lagi misalnya ada bentuk dari 3 kali 4 pangkat 2. Nah kalau ada bentuk ini berarti kalian cukup memisahkan masing-masing. Maksudnya memisahkan itu gini, jadi ini kan pangkat 2 nih, berarti masing-masing dipangkatkan. Ini kan 3, berarti 3 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2. Nah gitu, karena ini berdasarkan sifatnya, yaitu jika A dikali B dipangkatkan N, maka itu jadi A pangkat N kali B pangkat N. Nah hitung aja lagi, kalau diminta hasilnya hitung ini sini ya, 3 pangkat 2 9 kali 4 pangkat 2 16. 16 kali 9 itu berapa? 144. Nah kemudian yang bentuk pembagiannya misalnya ada kayak rumus pembagian gini kan, A per A pangkat M dibagi misalnya A pangkat N. Ini basisnya sama, cuman pangkatnya beda dibagi. Nah misalnya contohnya adalah 5 pangkat 7 per 5 pangkat 3. Nah ini kan sama bentuknya, berarti oh ya ini berdasarkan bentuk pembagian, berarti A pangkat M dikurang N. Berarti ini tulis aja 1 basisnya, ini kan sudah sama, berarti 5, M nya 7 karena yang di atas, N nya 3, maaf 7. Nah maka hasilnya adalah 5 pangkat 4. Berapa sih 5 pangkat 4? Kalikan aja, 5 kali 5 kali 5 kali 5, 625. Nah itu. Kemudian ada yang sebelumnya kan bisa gabungin nih, misalnya bentuknya koma, nggak apa-apa, nggak masalah, kan diminta bentuk sederhananya, bukan diminta hasil. Nah, misalnya 2 pangkat 3 pangkat 6 dikali titik ini kali ya, 2 pangkat 3 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 pangkat 4. Nah ini kalian jangan bingung, sebenarnya perpaduan antara perkalian sama pembagian. Yang di atas perkalian baru dibagi. Nah cara mengerjakannya yang di atas dulu kerjakan. Ini kan 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 di pangkat 6, sini pangkat 3, berarti kita tulis aja 1 dulu nih, misalnya 2 pangkat 3, karena ini perkalian berarti di jumlah 6 tambah 3 per 2 pangkat 3 pangkat 4. Nah oke, di atas kan berarti 2 pangkat 3 pangkat 9 ya, per 2 pangkat 3 pangkat 4. Nah berdasarkan sifat pembagian tadi itu jadinya kalau basisnya sama dikurang. Nah berarti tulis sekali dulu 2,3 pangkat 9 dikurang 4, maka hasilnya adalah 2 pangkat 3 pangkat 2,3 pangkat 5. Nah mudah kan? Nah kemudian misalnya ada bentuk gini, 1 per 3 pangkat 3. Nah ini berdasarkan sifat itu bentuknya adalah 1 per A pangkat N. Nah kalau berubah jadi bentuk perpangkatan berarti satunya ini sepernya ini hilang jadi A pangkat min N, artinya pangkatnya jadi minus, maka ini jadinya 3 pangkat minus 3. Nah gitu. Kemudian kalau kebalikannya misalnya nih ada bentuknya 3 pangkat minus 3.
Berarti gimana nih menentukan hasil? Nah, ini tadi kalau bentuk sederhananya gini. Sama kebalikannya, misalnya 3 pangkat minus 3 bentuk sederhananya jadi 1/3 pangkat 3. Nah, pangkatnya berubah jadi positif tapi ada sepernya di sini. Kalau ada bentuknya kayak gini, berarti kalau diubahin jadi 3 pangkat minus 3. Tapi kalau misalnya tentukan hasil dari 3 pangkat minus 3, berarti kan harus mengubah dulu menjadi bentuk seperti ini. Berarti kalau diubah jadi 1/3 pangkat 3. Nah, pakai tambah sepernya ya, pangkatnya jadi positif. Nah, maka hasilnya adalah 1/3 pangkat 3 itu berapa? Oh, 27. Nah, berarti inilah hasilnya. Nah, gitu. Jangan bingung. Dan yang terakhir, kalau pangkat 0. Ingat, sesuatu yang dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1. Misalnya 2 pangkat 0 berarti itu 1. 5 pangkat 0 itu 1. 1.000.000 pangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Oke, sama bentuk yang bentuknya beda ya. Misalnya gini. 8 pangkat 2 per 4 pangkat 2. Nah, ini kan basisnya beda, berarti kalian harus mengubah supaya basisnya sama. Nah, misalnya pembagian ataupun perkalian sama aja. Ini misalnya saya contohkan yang ini. Berarti kira-kira supaya basisnya sama dibuat jadi berapa? Nah, membuatnya jadi paling bentuk sederhana ya. 8 ini bisa dibuat jadi 4 nggak? Bisa. 4 ini sudah sama 4. Cuman ada lagi yang paling sederhana. 4 ini bisa dibentuk jadi 2, bisa. 8 juga bisa dibentuk jadi 2 atau pemangkatan dari 2 gitu maksudnya ya. Karena 8 ini nggak bisa dipangkatkan dari 4. Hanya bisa dari 2. Begitu pula 4. 4 bisa dipangkatkan dari 2. Berarti kita ubah dulu. 8 ini kan hasilnya adalah hasil dari 2 pangkat 3. Nah, berarti 2 pangkat 3 dipangkatkan 2 per 4 ini kan 2 pangkat 2 dipangkatkan 2 juga. Nah, berarti ini berdasarkan sifat perkalian pemangkatan tadi itu jadinya ini 2 pangkat 3 dikali 2 per 2 pangkat 2 dikali 2. Nah, maka hasilnya adalah 2 pangkat 6 per 2 pangkat 4. Nah, ini maka berdasarkan sifat dari pembagian tadi, karena basisnya sama berarti 2 pangkat 6 dikurang 4. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 2. Maka hasilnya adalah 4. Nah, gitu. Lalu bagaimana kalau operasi campuran misalnya 12 ditambah 2 pangkat 3 dikali minus 3 pangkat 3. Nah, berarti ini ingat dalam operasi campuran ada tambah atau kurang itu kalah kuat dengan kali sama bagi. Jadi dulu kan kali sama bagi jika ada. Nah, baru nanti tambah sama kurang. Berarti ini 12 tetap turun, tambah, hitung dulu pemangkatannya, 2 pangkat 3 ini berapa? 8. Dikali 3 pangkat minus 3 pangkat 3 ini hasilnya berapa? Ingat tadi jika pangkatnya sini ganjil, maka kalau minus hasilnya juga ganjil. Namun jika sini genap, maka hasilnya akan positif. Berarti ini hasilnya minus 27. Nah, baru kalikan dulu, jangan ditambah dulu, ingat dikali dulu karena kali sama tambah itu kuat kali. Begitu pula bagi dengan tambah kuat bagi. Nah, kurang, kalau kurang itu sama kuatnya dengan tambah gitu. Jadi kalikan dulu 27 kali 8 berapa? 6 naik 5, 16, 21 minus 216. Baru berarti 12 ditambah minus 216. Ini sama aja dengan 216 dikurang 12. Nah, 40 berarti minus 204. Maka hasilnya adalah minus 204. Ingat. Tapi kalau di sini pembagian, di sini perkalian sama aja, terserah mau yang mana dulu boleh. Ingat itu yang diingat. Nah, sekarang akar. Ingat menghitung akar. Misalnya tentukan akar dari 50. Nah, kalau ditentukan akar dari 50, saya bilang kalian harus hafal pemangkatan 2 dari 1 sampai 10 dulu. Itu trik paling mudahnya. Namun jika tidak hafal atau tidak ingat, trik termudahnya adalah menggunakan pohon faktor. Ingat, pohon faktor 50
kita gunakan perkalian paling kecil dulu, 2. 2 bisa nggak dibagi 50? Jika nggak bisa 3, jika nggak bisa 3 sampai seterusnya. Coba 2 dulu, bisa kan 2? 2 berarti 2 dikali 25. Nah, 25 ini perkalian 2 ada nggak? Nggak bisa. 3 nggak bisa, 4 nggak bisa, berarti 5 bisa. 5 dikali 5. Nah, berdasarkan ini berarti dapat kita muat ini yang ditulis. Nah, setiap pangkat kan 2, jadi 2 dikali 5 pangkat 2. Nah, setiap yang punya pangkat 2 itu keluar dari akar, keluarnya jadi 1 aja lagi karena jadi 5. Nah, ini hilang sudah jadinya, tersisa hanya 2, berarti 5 akar 2. Nah gitu, jangan sampai nggak paham ini. Tapi kalau kalian pakai pemangkatan, maka harus hafal dulu pangkatan 1 sampai nih. 1 pangkat 2, 1, 2 pangkat 2, 4 sampai seterusnya. Misalkan 50 tadi. Nah, 50 ini dalam hasil ini kira-kira ada yang nggak yang bisa dikali berapa hasilnya supaya 50? Cuman angkanya yang besar. Nah, di sini ada nggak kira-kira yang dikali hasilnya 50? Jadi yang mungkin kan hanya 25 kan? Nah, 25 dikali 2. Nah, 25 ini berarti akar dari 5. Makanya di sini 5-nya keluar. 5 akar 2. Nah, gitu. Dipisahkan dulu baru dikeluarkan. Sama aja sebenarnya. Kalau lebih mudah kata Ustadz, yang ini sih. Jadi kalian nggak perlu ngapal gitu. Pakai font faktor. Oke, sekarang yang bentuk ini lagi nih. Misalnya ada 7 akar 3 ditambah akar 48, kemudian dikurang akar, di sini 2 ya, kurang akar 75. Nah, gini. Ingat, jika di sininya bentuk kata Ustadz kemarin, bentuknya ganjil, nggak bisa dipangkatkan lagi, itu cukup sampai di situ. Misalnya ada 1, 2, 3, 5, 7, 10. Nah, itu jika sudah sampai sheet 11 dan seterusnya, yang bentuknya bilangan ganjil ke atasnya itu kebanyakan nggak bisa lagi dibentuk dari diakarkan paling sederhana. Nah, tapi kalau angkanya besar-besar ini bisa kita cari lagi akarnya. Kayak 3 ini nggak bisa, berarti tetap turun. 7 akar 3. Nah, akar 48 kita cari dulu di sini. 48 akarnya pakai font faktor ya. 2 bisa nggak bisa? 2 dikali 24 ya. Kemudian 2 dikali 12, 2 dikali 6, 2 dikali 3. Nih, nah, berarti ini yang diambil. Nah, berarti kalau dimuat jadinya 2-nya ada 4 kali, 3-nya sekali. Berarti kita bisa jadi 2 pangkat 2. Tulisnya 2 pangkat 2 aja ya. Jangan 2 pangkat 4 langsung. Kali 3. Nah, yang pangkat 2 keluar. Berarti 2, ini keluar 1, hilang. Ini 2 pangkat 2 juga keluar. Dikali 2 berarti sisa akar 3. 2 kali 2, 4. Berarti 4 akar 3. Nah, 4 akar 3. Lalu di sininya ada 2. Berarti dikalikan. 2 dikali 4. Berarti hasilnya 8 ya. Tambah 8 akar 3. Nah, kemudian akar 75 kita cari. Di sini deh. Akar 75 ya. 75 ini berarti 2 bisa nggak? Nggak bisa ya. 3 bisa. 3 dikali 25. 25 ini 5 dikali 5. Berarti hasilnya adalah 5 pangkat 2 kali 3. Karena 5 pangkat 2 ini berarti keluar 5-nya, jadi 5 akar 3. Berarti di sini 5 akar 3. Karena nggak ada pengalinya di sini, berarti tetap tulis 5. Nah, jika sudah sama akar baru kita jumlahkan. Berarti 7 tambah 8 kurang 5. Akar 3. Nah, 7 tambah 8, 15. 15 kurang 5, 10. Berarti hasilnya 10 akar 3. Nah, gitu.